Halo saudara, apa kabar hari ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat. Nah, ini di TV itu lagi heboh-hebohnya demo. Ya, kemarin, waduh, demo gede-gedean tuh. Bahkan ada yang ngerusak, ada mobil dirusak, pintu gerbang kantor DPRD dirusak. Wih, pokoknya banyak orang ngamuk ya. Semua itu kan gara-gara politik. Nah, saya hanya mau pesan saja kepada saudara-saudara. Dalam hal berpolitik itu jangan terlalu fanatik. Nah, kuncinya itu saja. Politik jangan fanatik. Berpolitik tidak perlu fanatik. Itu pegang kuncinya, saudara. Karena kan memang politik itu kan bisa dimaknai secara sederhana adalah kepentingan. Berpolitik itu kan untuk mencapai tujuan, ya, tujuan, kepentingan, sasaran, harapan dan lain-lain ya. Pokoknya intinya ada kepentingan. Nah, makanya orang kemudian berpolitik, kepentingan bernegara, mulai dari kepentingan yang baik deh. Kepentingan mensejahterakan rakyat, mensejahterakan keluarga, mensejahterakan diri sendiri. Udah, jangan diomongin yang itu. Tapi intinya politik itu cara untuk mencapai tujuan. Nah, saudara, disitulah letak masalahnya. Kita kalau terlalu fanatik dalam berpolitik, waduh, kita yang rugi. Karena di dalam politik tuh yang penting adalah mencapai tujuan itu, ya. Dan banyak orang berpolitik tanpa nurani. Jadi, waduh, seperti yang sering kita dengar dan itu benar, berpolitik itu tidak ada kawan sejati. Yang ada kepentingan sejati. Jadi ngapain gitu ya berpolitik terlalu banget sampai berantem, sampai ribut, sampai mencaci maki. Aduh, enggak. Kalau saya enggak mau terjebak dalam dunia politik sampai seperti itu. Nah, apalagi ini pesan penting nih buat saudara. Jangan sampai lah mendewa-dewakan orang. Jangan sampai menyembah, kok menyembah apa tuh? Menyanjung-nyanjung orang sampai sedemikian rupa. Seakan-akan dia adalah orang yang paling sempurna untuk jadi pemimpin kita. Enggak ada. Bahkan saudara tahu ya bahwa nabi pun enggak ada yang sempurna. Rasul pun enggak ada yang sempurna. Jadi nobody perfect. Dalam tokoh Alkitab, dalam cerita-cerita di Alkitab, tidak ada tokoh yang sempurna kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu juga dalam hal berpolitik tidak perlu ada yang saudara sanjung sampai sedemikian rupa. Enggak. Karena ketika tujuan mereka sudah tercapai, kepentingannya sudah tercapai, ya orang ditinggalin, rakyat ditinggalin, udah nggak penting lagi. Kalau jabatan udah dicapai, aduh kita mah cuman dipakai suaranya aja. Itu loh hasil pemilunya aja. Setelah itu aduh tidak diperdulikan. Nah, makanya firman Tuhan mengingatkan dalam Matius 4 ayat 10. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Hanya kepada Tuhan sajalah kita mengarahkan hidup kita. Dalam ibadah itu kan ada pujian, ada sanjungan, ya. Ada puja-puji hanya kepada Dia. Maka tidak perlu satu orang pun kita perlakukan sedemikian seriusnya sampai-sampai dia menjadi seperti Tuhan kita. Jangan pernah, saudara. Itu kesalahan paling fatal. Sebagai orang Kristen, kita tidak perlu melakukan hal itu. Biarlah orang di luar sana ya seperti itu, silakan. Kalau kita sebagai orang Kristen hanya satu yang spesial dan istimewa.
Hanya satu yang boleh kita bela habis-habisan. Hanya satu saja yang pantas dan layak kita puja-puji siang malam setiap hari di mana-mana. Ya Tuhan kita, Yesus Kristus. Lainnya nomor kesekian. Apalagi tokoh politik. Jauh saudara ya. Tetaplah hanya beribadah pada Tuhan, menyembah hanya Tuhan, mengagungkan hanya Tuhan. Selamat merenungkannya.